Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu hipotesis 1 sampel rata-rata. Namun sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Renda R. Kadifa selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 7, yaitu M. Fajar Helmi Al-Adib, NIM 1264012002074, Maratus Solihah, NIM 1264012002075, Miastri Koriatus Husna, NIM 1264012002076, Muhammad Zikil Maftuf, NIM 1264012002077, Mufidah Aina Sofa, NIM 1264012002078. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian hipotesis, 2. Prosedur pengujian hipotesis, 3. Dasar-dasar pengujian hipotesis, 4. Jenis-jenis uji hipotesis. Materi pertama adalah pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Hipotesis statistik merupakan salah satu pengujian dalam analisis dengan menggunakan sebagian data dari keseluruhan data pada penelitian kuantitatif. Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan operasional dalam penelitian kuantitatif yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dikehendaki oleh peneliti. Hipotesis statistik bisa berupa dua hal, yaitu penjelasan sementara atau prediksi tentang suatu hal yang akan diteliti. Hipotesis statistik tersebut harus berkaitan dengan aspek-aspek keseluruhan data yang digunakan. Hipotesis menjadi sebagian prediksi ketika hipotesis tersebut memberikan gambaran tentang suatu fenomena sosial ke depan. Sedangkan hipotesis tersebut menjadi sebagai penjelasan sementara ketika hipotesis tersebut memuat adanya hubungan atau tidak antar variabel atau memberikan gambaran mengenai sebab akibat pada variabel-variabel tersebut. Hipotesis yang digunakan dalam hipotesis statistika adalah statistika inferensial. Statistika inferensial adalah metode statistik yang digunakan dalam menganalisis data sampel yang hasilnya akan digeneralisasikan pada populasi dari sampel tersebut berasal. Bentuk hipotesis statistik bisa berupa satu variabel, seperti normal, binomal, dan Poisson atau nilai dari suatu parameter, yaitu varian, mean, standar deviasi, dan proporsi. Contohnya, pertama, seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang sekarang beredar di pasaran. Kedua, berdasarkan data, apakah ada perbedaan ketelitian antara dua jenis alat ukur. Ketiga, seorang ahli sosiologi ingin mengumpulkan data yang memungkinkan ia menyimpulkan apakah jenis darah dan warna seseorang ada hubungannya atau tidak. Hipotesis statistika yaitu suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang dipergunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Berikut ini beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam pengujian ini. Yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu hipotesis 0 atau H0 atau yang biasa kita sebut dengan dugaan awal. Hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis alternatif
atau biasa disebut dengan H1. Nah, hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Jadi ini merupakan kebalikan dari H0-nya ya. Kemudian, dalam menyusun hipotesis alternatif, timbullah 3 keadaan berikut, yaitu H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. Kemudian H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan sekiri sekaligus. Secara umum, formulasi hipotesis dapat dituliskan seperti gambar pada layar. Penjelasan dari gambar tersebut adalah apabila hipotesis 0 atau H0 diterima, benar, maka hipotesis alternatif atau H1-nya ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif H1 diterima atau benar, maka hipotesis 0-nya ditolak. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan taraf nyata alfa. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis 0 benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen, yaitu 1% 0,01, 5% 0,05, 10% 0,1. Sehingga secara umum, taraf nyata dituliskan sebagai alfa 0,01, alfa 0,05, alfa 0,1. Besarnya nilai alfa tergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang menyebabkan resiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of test atau daerah penolakan region of rejection. Nilai A yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya, distribusi normal Z, distribusi T, dan distribusi X kuadrat. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel disebut nilai kritis. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Sedangkan penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Dalam bentuk gambar, kriteria pengujian seperti gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel. Yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya.
Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya, sedangkan penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang dasar-dasar uji hipotesis. Dengan uji hipotesis, kita bisa mengolah bukti-bukti yang kita miliki untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat. Berdasarkan aturan tersebut, kita akan menguji dugaan kita dengan mengklasifikasikan apakah bukti sampel kita merupakan kejadian yang mungkin terjadi karena kebetulan ataukah kejadian yang sangat tidak mungkin terjadi karena kebetulan. Untuk lebih memahami hal ini, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, hipotesis 0, dinotasikan dengan H0, adalah hipotesis yang akan diuji. Istilah 0 di sini menyatakan tidak ada perubahan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perbedaan. Hipotesis 0 akan diasumsikan benar sampai bukti sampel berkata sebaliknya. Lalu yang kedua adalah hipotesis alternatif, dinotasikan dengan H1, adalah hipotesis yang berbeda dengan hipotesis 0. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang kita cari bukti untuk mendukungnya. Ketika kita akan melakukan uji hipotesis, maka kita harus mengidentifikasi hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kedua hipotesis tersebut bisa ditentukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi klaim atau hipotesis yang akan diuji, dan nyatakan klaim dan hipotesis tersebut ke dalam bentuk simbol matematis. Yang kedua, nyatakan bentuk matematis yang harus benar ketika klaim awalnya salah. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan dua bentuk matematis sebelumnya, H0 dan H1 bisa diidentifikasikan sebagai berikut. H1 adalah bentuk matematis yang tidak memuat tanda sama dengan. Dengan demikian, H1 memuat tanda-tanda kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. H0 adalah bentuk matematis yang menyatakan bahwa parameter populasi sama dengan nilai tertentu. Klaim awal bisa menjadi salah satu dari H0 dan H1, tetapi mungkin juga tidak menjadi salah satu dari kedua hipotesis tersebut. Contoh dari mengidentifikasi H0 dan H1. Seorang peneliti memiliki klaim bahwa sedikitnya 13,5% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2016 berasal dari Cina. Lalu identifikasilah hipotesis 0 dan alternatif dari permasalahan ini. Pembahasannya, kita menggunakan 3 langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dan mengidentifikasi hipotesis 0 dan alternatif. Langkah yang pertama, klaim awal menyatakan bahwa proporsi wisatawan dari negara Cina yang datang ke Indonesia adalah sedikitnya 13,5% atau 0,135. Klaim ini bisa dinyatakan menjadi P lebih dari sama dengan 0,135. Langkah yang kedua, jika P lebih dari sama dengan 0,135 salah, maka P kurang dari 0,135 benar. Langkah yang ketiga, dari dua bentuk P lebih dari sama dengan 0,135 dan P kurang dari 0,135 yang tidak memuat sama dengan adalah P kurang dari 0,135. Sehingga yang menjadi hipotesis alternatif adalah P kurang dari 0,135. Selanjutnya, hipotesis 0 haruslah pernyataan yang menyatakan bahwa proporsinya sama dengan 0,135, yaitu P sama dengan 0,135, H0 dibagi P sama dengan 0,135, H1 bagi P kurang dari 0,135. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis uji hipotesis.
Dalam suatu distribusi, ekor adalah daerah-daerah kritis ekstrim distribusi tersebut. Berdasarkan banyaknya dan letak ekor suatu distribusi, uji hipotesis dapat dibagi menjadi 3, yaitu uji ekor kiri, uji ekor kanan, dan uji 2 ekor. Uji ekor kiri adalah daerah kritis yang berada di daerah kiri ekstrim di bawah kurva. Uji ekor kanan adalah daerah kritis yang berada di daerah kanan ekstrim di bawah kurva. Uji 2 ekor adalah daerah-daerah kritis yang berada di 2 daerah ekstrim di bawah kurva. Contoh menentukan nilai min P. Yang pertama yaitu klaim awal yang menyatakan bahwa proporsi rumah tangga di Provinsi DKI Yogyakarta pada tahun 2015 yang memiliki atau menguasai komputer tidak sama dengan 28,63%. Bisa dituliskan menjadi P tidak sama dengan 0, 2863. Sehingga daerah kritisnya terletak di 2 ekor karena kita menggunakan uji 2 ekor dan statistik uji Z sama dengan 2,18 berada di kanan pusat distribusi, yaitu Z sama dengan 0. Maka nilai min P sama dengan 2 kali luas di daerah kanan. Z sama dengan 2,18. Padahal dengan menggunakan tabel kita bisa melihat bahwa luas daerah di kanan Z, 2,18 adalah 1 dikurangi 0,9854 sama dengan 0,0146. Jadi nilai P uji hipotesis ini bisa ditentukan sebagai berikut. Nilai min P sama dengan 2 kali 0,0146 sama dengan 0,0292. Interpretasinya, nilai min P yang diperoleh yaitu 0,0292 merupakan nilai yang sangat kecil. Nilai min P yang sangat kecil tersebut menunjukkan bahwa peluangnya kecil untuk mendapatkan sampel yang menghasilkan Z sama dengan 2,18. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi rumah tangga DKI Yogyakarta pada tahun 2015 yang memiliki atau menguasai komputer tidak sama dengan 28,63%. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.